A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam halaqah tadabbur. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surah Ad-Duha. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin yang Allah muliakan, surah Ad-Duha adalah salah satu surat yang Allah turunkan di awal-awal fase Makkiyah. Ada ulama yang mengatakan surah ini turun setelah surah Al-Fajr. Namun turunnya surah Ad-Duha mengalami adanya jeda waktu. Jadi ada waktu yang berjeda antara surah sebelumnya dengan surah Ad-Duha. Dan surah Ad-Duha turun dalam rangka mentarbiyah Rasulullah bersama para sahabat, dan tentu kepada kita kaum muslimin umatnya Nabiuna al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Allah menggunakan sumpah dengan makhluknya, yaitu waktu. Di sini wad-duha, demi pagi. Ad-duha yaitu pagi yang dimana matahari sudah terbit dan sudah sepenggalah. Artinya kondisinya dunia sudah terang oleh matahari, namun mataharinya belum panas. Ini kondisi yang begitu nikmat, yang luar biasa, yang nyaman. Dan kemudian Allah berfirman, wal laili idza saja. Dan sebaliknya Allah bersumpah dengan malam yang sudah menutupi, malam yang memang sudah sangat gelap saja, yaitu ada yang mengatakan lurus, ada yang mengatakan sudah sunyi, hening. Dan memang artinya sudah tidak ada lagi cahaya, bukan awal malam tetapi malam yang betul-betul sudah sangat gelap. Allah bersumpah dengan dua waktu ini. Para ulama mengatakan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaannya, kecuali itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya Allah ingin mengatakan 24 jam itu berada di dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari pagi sampai malam itu berada di dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan, tiadalah Allah meninggalkanmu. Jadi tiadalah wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu. Dan Allah menggunakan kalimat di sini rabbuka. Jadi tidak adalah meninggalkanmu Tuhanmu. Jadi Allah menggunakan kalimat rabbuka. Allah tidak menggunakan kata Allah di sini. Ini menunjukkan adanya spesifikasi yang khusus. Rabbuka artinya memelihara, mengatur, mengayomi. Seperti firman Allah di ayat yang lain, Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, yang mengatur, mengelola alam semesta. Di sini Allah ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memelihara, mengatur, memperhatikan, meriayah dan semuanya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah
tempat kita berpijak atau tempat sandaran kita, maka kita akan gamang. Ya, Rasulullah di awal-awal telah mendapatkan kenyamanan yang begitu hebat, yaitu mendapatkan firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa tidak bisa membayangkan ya bagaimana nikmat luar biasa. Lalu ada jeda di mana Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan ayat berikutnya, yaitu surah Ad-Duha ini. Nah, ini tentu membuat psikologi manusia, perasaan kemanusiaannya Rasulullah SAW muncul, ada kegelisahan. Lalu Allah mantapkan kembali bahwa Allah tidak pernah meninggalkan baginda Rasulullah SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kalau tadi Allah mentarbiyah sisi muraqabah di mana Allah meyakinkan baginda Rasulullah bahwa Allah begitu sangat dekat, Allah begitu bersama Rasulullah SAW. Nah, sekarang Allah ingin mengatakan dunia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan akhirat. Ya. Walal akhirah, bukankah akhirat itu khairul laka minal ula, jauh lebih mulia. Ya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, di dalam diri kita ini, di dalam diri kita, kalau kita mau jujur, selain keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu ada hijab. Kalau tadi ada penghalang keyakinan itu berupa melemahnya rasa dekat kita dengan Allah, berikutnya yaitu dunia. Dunia ini juga kadang menjadi penghalang. Bagaimana dunia ini menjadi penghalang? Ya, kadang kita tertipu oleh kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia membuat kita seakan-akan lupa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kuatkan, Allah ingin bersihkan kolbu kita, Allah ingin bersihkan unsur ruhaniyah kita bahwa akhirat jauh lebih mulia. Jangan sampai dunia membuat kita terpedaya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun? Bukankah kehidupan dunia itu hanya senda gurau saja? Akhirat jauh lebih mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa, sungguh pasti, karena yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh pasti Allah akan memberikan kepadamu Muhammad, khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi tentu ini bermakna tarbiyah kepada kita semua. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Allah pasti akan memberikan apapun yang akan membuatmu menjadi redha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisi sisi-sisi rohani kemanusiaan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang membuat kita fatarda, menjadi ridha. Bahwa memang tiada yang bisa memberikan sesuatu kepada kita. Yang memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mempertajam tarbiyah ruhaniyah dari sisi muraqabah, kedekatan, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bukti Allah telah memberikan, ya, Allah telah membuktikan adanya pemberian-pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Ada pada ayat berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dulu engkau yatim lalu Allah merangkulmu? Ya, kalau kita lihat kalimat yatim di sini adalah gambaran di mana Rasulullah SAW tidak ada tempat bergantung dari sisi orang-orang yang dekat dengannya. Ya, Rasulullah ditinggal oleh bapaknya, Rasulullah ditinggal oleh ibunya, Rasulullah ditinggal oleh kakek, oleh paman,
Rasulullah ditinggal oleh istrinya yang tercinta, Rasulullah ditinggal oleh anak-anaknya. Ya. Ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan adanya tempat sandaran-sandaran yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa man nasru illa min indillah." Ya. Tiada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, jika Allah menolongmu, ya, jika Allah sudah menolong kita, fala ghalibun, tidak ada yang bisa mengalahkan. Walakin, akan tetapi jika iyakhzulkum, jika Allah tidak menolong kita, jika Allah menjatuhkan kita, faman dzalladzi, siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita? Ya. Tiada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik penolong, sebaik-baik wali. Maka Allah katakan pada Nabi Muhammad, alam yajidka yatiman, bukankah kamu dulu adalah anak yatim? Yatim adalah gambaran bagaimana Rasulullah SAW waktu itu sangat lemah. Ya, artinya kita sebenarnya sangat lemah. Dari semenjak kita dilahirkan, ya, bahkan di alam rahim kita juga begitu lemah. Lalu Allah berikan kita rangkulan kelembutan dengan wasilah-wasilah keduniawian. Ini salah satu contoh dari wala saufa yu'tika fatarda, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang membuat Rasulullah menjadi ridha. Yang pertama. Berikutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati kebuntuan jalan. Jadi dhallan kadang ada arti yang bermakna ada di sekitar orang-orang yang bingung. Jadi Rasulullah pernah hidup di sekitar orang-orang yang tidak memiliki hidayah, lalu Allah berikan hidayah. Ada juga yang mengartikan dhallan di sini Rasulullah tidak menemukan jalan, lalu Allah berikan hidayah. Ini bentuk bagaimana unsur manusiawi kita itu betul-betul tidak berfungsi, tidak mampu membuat kita keluar dari masalah-masalah kita. Maka Allah jamin, wa wajadaka dhallan fahada, Allah lah yang telah memberikan hidayah sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi dari setiap masalah kita. Kita kadang mengalami fase di mana kita buntu, tidak menemukan apa ini solusi dari problematika kita. Lalu dengan berjalannya waktu, Allah berikan kemudahan-kemudahan yang kadang itu tidak terasa oleh kita. Ini yang kedua, dari bentuk wala saufa yu'tika fatarda. Allah akan memberikan sesuatu, apa yang Allah berikan? Hidayah. Di saat kita sedang buntu, sedang mengalami tidak mendapatkan jalan keluar dari permasalahan kita. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ya, ketika engkau dulu tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah cukupkan. Fa'aghna di sini adanya kepuasan. Jadi bukan harta yang kaya raya dari sisi materi, tapi ini berbentuk kepuasan mental. Ada orang yang banyak harta tetapi tidak pernah merasa cukup. Nah, di sini Rasulullah SAW itu dicukupkan oleh Allah, selalu merasa cukup. Jadi kalaupun hartanya banyak, Rasulullah selalu menebar kebaikan. Dan jika pun sedang tidak ada harta, Rasulullah tetap merasa cukup dengan apa yang ada, bahkan tidak pernah merasa kekurangan. Nah, ini bentuk di mana kadang kita selalu diimpit oleh perasaan, rasa tidak memiliki apa-apa. Padahal Masya Allah, Allah sudah berikan nikmat yang banyak, tetapi terhijab. Diri kita tertutup dari nikmat Allah itu. Allah sudah berikan umur, Allah sudah berikan kesehatan, Allah sudah berikan kesempatan. Kita bisa bertemu dengan orang-orang soleh, kita bisa belajar mengambil ilmu.
Tapi itu tidak kita anggap sesuatu yang mengkayakan kita. Lalu kata Allah, fa'aghna. Ketika saat itu Rasulullah lemah dari sisi materi, dari sisi duniawi, maka Allah cukupkan. Fa'aghna. Jadi ada tarbiyah yang Allah kembali kuatkan dari sisi tarbiyah ruhiyahnya baginda Rasulullah SAW. Pertama, di saat kita lemah yatim, Allah rangkul, Allah berikan riayah. Di saat kita tidak memiliki solusi-solusi, adanya kegamangan, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Di saat kita merasa tidak memiliki apa-apa dari sisi duniawi, maka Allah berikan rasa cukup kepada kita. Ini tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguatkan sisi muraqabatullah ini. Bagaimana kita dengan Allah betul-betul merasa dekat, kita dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menggantungkan semua harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarbiyah ini tidak hanya cukup seperti itu. Ada wasiat-wasiat amal yang harus dikerjakan. Jadi apa bentuk, apa real dari kedekatan seorang hamba kepada Allah, itu harus ada. Di sini Allah mewasiatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa amaliyah-amaliyah yang ini juga sekaligus adalah implementasi hasil dari muraqabatullahnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka apabila engkau Muhammad mendapati yatim, kembali kita ingin memperluas makna yatim. Secara makna letterleknya memang yatim itu adalah orang yang tidak memiliki bapak. Ini gambaran begitu lemahnya. Jadi apabila kita mendapati orang-orang yang lemah, orang yang mereka tidak mendapatkan jaminan riayah, adanya orang yang mensupport, maka jangan kita sewenang-wenang. Adanya kita aksi bentuk membantu, adanya keinginan kita untuk merangkul orang-orang yang lemah. Ini wasiat amal yang pertama. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan apabila engkau mendapati orang-orang yang bertanya, jadi as-sa'il tidak hanya bisa dimaknakan dengan meminta, tetapi juga orang-orang yang bertanya. Kenapa orang bertanya? Karena mereka tidak tahu. Ini gambaran apabila kita menemukan orang-orang yang tidak memiliki informasi yang cukup terhadap agama ini, terhadap bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan ini juga sekaligus menjadi wasiat amal untuk selalu mendakwahkan dakwah ini, selalu menyampaikan risalah ini. Kita jangan menghardik, kita jangan membuat mereka merasa rendah di hadapan kita. Maka kata Allah, wa ammas sa'ila, apabila engkau didatangi, diminta berupa informasi, kebutuhan, keilmuan dan lain-lainnya, maka jangan kita menolaknya. Terakhir, wasiat amal dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada baginda Rasulullah, kepada para sahabat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketajaman
buat orang lain juga merasakan nikmat itu, sehingga orang-orang di sekitar kita juga merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah luar biasanya surah Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan tentu kita juga para orang yang mengikuti, orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Harapannya lahirnya sikap-sikap, lahirnya aplikasi-aplikasi wujud di dalam keseharian kita, nampak ya. Kita mampu meriayah al-yatim, orang-orang yang lemah. Kita juga bisa mengedukasi, berbagi informasi, terus berdakwah, menyampaikan mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan kita bisa menebar kebaikan di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semakin kuat, semakin kokoh dengan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, berupa tarbiyah, berupa pendidikan, berupa ujian-ujian dari semua perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.